Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Ya, pagi ini hari Rabu tanggal 18 September 2024, Dewani Duren lagi berada di kebun. Nah, pagi ini Dewani Duren akan berbagi tentang proses ya penyerbukan bunga durian. Ini karena apa? Banyak yang belum tahu juga ya, banyak yang masih gagal paham. Nah, teman-teman ya, proses penyerbukan bunga durian itu ya, yang pertama itu 70% itu dilakukan oleh hewan yang namanya kelelawar, teman-teman. Jadi prosentasenya itu dilakukan kelelawar itu sebesar 70%, teman-teman. Ya, kemudian yang 20% ya itu dilakukan oleh angin. Ya, dilakukan oleh angin. Sisanya 10% itu dilakukan lain-lain. Nah, lain-lain itu nggak tahu apa, yang penting lain-lain. Artinya di luar kelelawar dan angin. Nah, itu teman-teman. Jadi bunga durian itu mekar ya, mekarnya sore teman-teman. Ya, bunga durian itu mekarnya sore hari. Antara jam 4 dan jam 5 sore hari itulah bunga durian mekar. Ya. Kemudian putik ya mengalami produktif ya. Putik itu produktif. Artinya kalau dibuai itu bisa berhasil. Itu antara jam 21 malam dan jam 2 dini hari. Itu adalah masa-masa produktif dari putik. Ya. Antara jam 21 malam sampai jam 02 dini hari. Itu masa-masa produktifnya. Setelah itu sudah tidak ada artinya, teman-teman. Ya, setelah itu sudah tidak ada artinya dan bunganya gugur seperti ini. Ya, gugurnya masih ada yang menempel, kadang-kadang ada lebah. Nah, banyak yang memperkirakan bahwa lebah itu juga berperanan. Lebah sudah tidak ada artinya, teman-teman. Ya. Jadi karena benang putik dan benang sari itu produktif di tengah malam, pertanyaannya kan begini, hewan apa yang bisa begadang tengah malam? Lebah. Ya, sepertinya kami belum pernah melihat ya lebah itu begadang tengah malam. Kalaupun ada 1-2 mungkin dia kesasar lupa pulang. Ya, lupa pulang. Ya. Kesasar lupa pulang. Nah, hewan yang berkeliaran di tengah malam itu ya namanya kelelawar, teman-teman. Nah, kelelawar itulah yang memiliki peranan besar ya membantu penyerbukan bunga durian. Nah, ini masih banyak yang gagal paham juga, banyak yang gagal paham, banyak yang tidak mengerti, makanya di sini kami coba untuk menjelaskan. Jadi kelelawar memiliki peranan yang sangat penting. Nah, setelah jam 02 dini hari itu sudah tidak produktif. Kalaupun ada hewan yang datang di situ, prosentase keberhasilan terjadinya penyerbukan sangat kecil, teman-teman. Sangat kecil, apalagi kalau sudah pagi hari ini seperti ini. Udah nggak ada. Biasanya lebah itu sore, nah ini kebetulan ada lebah 1. Ini udah nggak ada artinya. Sudah nggak ada artinya. Sore juga tidak ada artinya ketika kelopak bunga mekar itu belum produktif, teman-teman. Jadi produktifnya adalah tengah malam. Jadi kalaupun ada lebah mencari nektar, ya itu nggak ngaruh, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Karena tidak produktif. Nah, kayak seperti manusia, sperma dan indung telur kalau pas tidak produktif ya mau berhubungan berapa kali juga nggak akan jadi sama bunga durian. Nah, ini kebetulan di tempat kami ini
kelelawar sudah mendeteksi dengan baik bahwa ada bunga durian di tempat kami. Jadi penyerbukannya boleh dikatakan ini berhasil teman-teman. Ini ya, kalau berhasil itu gini teman-teman. Jadi ini ada. Ini mulai ada pentil. Pentilnya ada. Ini artinya apa? Proses penyerbukannya berhasil dengan baik. Masalahnya apakah nanti rontok atau tidak? Nah, itu kita tunggu, tergantung ya. Rontok dan tidaknya bunga tergantung nutrisi yang kita berikan. Ya, nutrisi yang kita berikan itu berpengaruh. Kemudian cuaca berpengaruh juga. Nah, kembali lagi ke tadi si kelelawar tadi ya. Kelelawar itu memiliki peranan yang sangat penting teman-teman. Nah, masih banyak juga yang gagal paham. Nah, kelelawar itu ngapain? Kelelawar itu sebenarnya tidak mencari nektar teman-teman. Ya, kelelawar tidak mencari nektar yang ada di bunga durian. Yang mencari nektar itu adalah lebah. Nah, kelelawar itu adalah mencari hewan-hewan kecil ya, yang jadi santapan kelelawar itu yang hewan-hewan kecil itu kalau malam banyak teman-teman. Nah, itulah yang dimakan oleh kelelawar. Nah, ini sebenarnya masih ada juga hewan-hewan kecilnya. Masih ada, pagi ini masih ada hewan kecil. Tapi kalau kita zoom juga nggak kelihatan. Nah, itulah yang dimakan kelelawar sehingga terjadi pergesekan ya, sayap kakinya itu menyentuh putik dan benang sari dan akhirnya terjadi penyerbukan. Ya, itu teman-teman. Nah, banyak ya, bunga rontok itu salah satu sebabnya karena gagal dibuai atau di proses penyerbukannya gagal. Ya, kalau proses penyerbukan gagal itu bisa diakibatkan yang pertama ya teman-teman, karena tidak ada kelelawar. Di kebun teman-teman tidak ada kelelawar ya, akhirnya tidak terjadi penyerbukan. Kalaupun berhasil ya tidak sebanyak ini teman-teman ya, tidak sebanyak ini memang banyak ya kelelawarnya. Menurut kebun kami semalam banyak sekali teman-teman ya, 2 hari yang lalu juga banyak. Makanya ini proses penyerbukan berjalan dengan baik ya. Nah, bagaimana kalau tidak ada kelelawar? Nah, kalau tidak ada kelelawar, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita sebagai pemilik juga bisa melakukan bantuan polinasi manual, teman-teman. Dulu pernah kami praktekkan ketika musim penghujan, ya, kami bantu dengan kita kuas, teman-teman. Ya, kita kuas ini. Ini kita kuas. Pakai kuas yang lembut itu. Kita bantu satu, dan alhamdulillah berhasil. Itu terjadi 2 tahun lalu. Ketika kami bungakan di bulan-bulan musim hujan, bulan Februari, artinya pembungaan di luar musim. Pernah kami lakukan dan alhamdulillah itu berhasil. Kenapa? Karena pada waktu hujan, turun hujan, kelelawar tidak akan keluar kandang, teman-teman. Ya, kelelawar tidak akan keluar kandang. Kelelawar tidak bisa mendeteksi keberadaan bunga durian. Karena apa? Ada hujan. Itu permasalahannya. Jadi ketika musim hujan, suka atau tidak suka, teman-teman harus melakukan polinasi manual. Ya, ketika tidak turun hujan, teman-teman harus melakukan polinasi manual, dibantu. Kalau pohonnya 1000 ya udah lakukan. Ya, lakukan 1000 itu. Kalau kebetulan pada waktu itu turun hujan. Kalau nggak turun hujan, berharap aja ada kelelawar datang. Bunga durian itu, wangi bunga durian itu mengundang kelelawar untuk datang. Nah, cara membuat wanginya ada caranya sendiri supaya bunga durian itu baunya harum. Itu ada juga caranya, teman-teman. Jadi semuanya itu ada ilmunya. Termasuk yang kami bagikan hari ini. Meskipun faktanya juga masih banyak orang yang tidak percaya atau ngeyel. Biasa, karena mereka tidak ngerti ilmunya, ya. Jadi sekali lagi, proses penyerbukan alami bunga durian itu keberhasilannya ditentukan oleh kelelawar, itu persentasenya paling tinggi. Jadi 70%, teman-teman. Ini kami ulangi, 70%. Kemudian 20% dilakukan oleh angin. Ya, sisanya 10% yang lain-lain barangkali juga termasuk lebah yang kesasar di malam hari, lupa jalannya pulang. Ya.
Oke teman-teman, itulah yang bisa kami bagikan pagi ini ya, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat berkebun durian bersama kami Dewani Durian dari ujung timur Pulau Jawa. Dewani Durian berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.